Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adisha Irwan dengan NIM F221-23064. Di sini saya akan mereview tugas dari konstruksi bangunan bertingkat rendah. Baik, yang pertama yaitu konsep topografi, yaitu pengolahan kontur. Inputnya tujuan untuk mengetahui dan mengolah kontur dengan kemiringan, elevasi, dan jarak kontur. Dasar pertimbangannya yaitu pertama ketinggian kontur, kedua luas tapak, ketiga kondisi tanah, keempat kebutuhan per unit bangunan, dan yang terakhir kemiringan kontur. Di analisisnya yaitu pertama lokasi tapak ini berada di Kecamatan Banawa Tengah, Donggala, Sulawesi Tengah. Dengan kondisi tanah yang cenderung miring bisa dilihat dari pada gambar itu. Yang terakhir elevasi tertinggi pada tapak yaitu 54 meter. Kemudian di outputnya kita menggunakan jenis dinding penahan gravitasi untuk penahan pada tanahnya. Baik, yang kedua yaitu konsep struktur. Inputnya dasar pertimbangan pertama kondisi tanah, yang kedua beban bangunan, yang ketiga jenis pondasi, yang keempat material substruktur. Analisisnya yaitu pertama pondasi bore pile. Pondasi bore pile adalah jenis pondasi dalam yang berbentuk tiang vertikal dan dipasang dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu. Berfungsi untuk menahan beban bangunan di atasnya serta menyalurkan ke lapisan tanah yang lebih dalam dan stabil. Untuk keunggulannya bore pile yaitu mampu menahan beban berat, dapat diterapkan di berbagai kondisi tanah, dan ketiga fleksibel dalam kedalaman dan diameter. Yang kedua yaitu fondasi footplate. Fondasi footplate atau fondasi cakar ayam adalah jenis fondasi yang berbentuk persegi atau persegi panjang dan terbuat dari beton bertulang. Fondasi ini berfungsi untuk meneruskan beban bangunan ke lapisan tanah yang keras di bawahnya. Keuntungan dari fondasi footplate yaitu biaya yang relatif murah, lebih ekonomis dibandingkan fondasi dalam. Yang kedua, pengerjaan sederhana, proses pengerjaannya relatif mudah dan cepat. Yang terakhir, tidak membutuhkan alat berat, dapat dikerjakan dengan peralatan yang sederhana. Baik, selanjutnya yaitu konsep upper struktur pada bagian atap. Inputnya yaitu dasar pertimbangannya yang pertama iklim dan cuaca, dua material, tiga ekonomis, yang keempat ketahanan. Analisisnya yang pertama yaitu atap kayu. Kelebihan dari atap kayu ialah estetika alami. Atap kayu memberikan tampilan yang hangat alami klasik pada bangunan. Ini sangat cocok untuk rumah dengan gaya arsitektur tradisional atau pedesaan. Isolasi termal yang baik. Kayu merupakan isolator alami yang baik. Atap kayu dapat membantu menjaga suhu ruangan yang tetap stabil sehingga mengurangi biaya pendinginan atau pemanasan. Keempat, fleksibel. Kayu adalah material yang mudah dibentuk sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai desain. Yang terakhir, daya tahan. Jika dirawat dengan baik, daya tahan kayu dapat bertahan sangat lama. Akan tetapi, kekurangan dari atap kayu. Yang pertama, rentan terhadap serangan hama. Kayu rentan terhadap serangan rayap, serangga, dan jamur, terutama jika tidak diberikan perawatan yang tepat. Mudah terbakar. Kayu adalah bahan yang mudah terbakar sehingga dilapisi dengan bahan tahan api untuk meningkatkan keamanan. Yang ketiga, perlu perawatan yang berkala. Nah, atap kayu ini membutuhkan perawatan atap yang berkala. Yang keempat, harganya relatif mahal. Kayu berkualitas tinggi, terutama jenis kayu keras, cenderung lebih mahal dibandingkan material atap lainnya. Yang terakhir, pemuaian dan penyusutan. Kayu dapat memuai dan menyusut akibat perubahan suhu
dan kelembapan sehingga dapat menyebabkan celah atau retakan atap jika tidak dipasang dengan benar. Yang kedua yaitu konstruksi baja ringan. Kelebihan dari baja ringan yaitu ringan dan mudah dipasang. Bobotnya ringan membuat proses pemasangan menjadi lebih mudah dan tepat. Hal itu mengurangi beban struktur bangunan. Kedua, tahan lama. Baja ringan tahan terhadap karat, rayap, dan cuaca ekstrem seperti hujan deras dan angin kencang. Dengan perawatan yang tepat, atap ini dapat bertahan dengan sangat lama. Ketiga, kuat dan tahan benturan. Meskipun ringan, baja ringan memiliki kekuatan yang cukup tinggi. Ia mampu menahan beban yang cukup berat seperti tumpukan salju atau angin kencang. Variasi model dan warna. Tersedia berbagai macam bentuk dan warna atap baja ringan sehingga Anda dapat memilih yang sesuai dengan desain rumah Anda. Terakhir, ramah lingkungan. Proses produksi baja ringan cenderung lebih ramah lingkungan dibandingkan beberapa material atap lainnya. Baik, konsep upper struktur yaitu kolom. Inputnya dasar pertimbangan pertama efisien, 2 fungsi bangunan, dan 3 ekonomis. Pada analisisnya yaitu pertama kolom spiral. Kolom spiral adalah jenis kolom beton bertulang yang memiliki karakteristik unik pada tulang sengkang atau ikatannya. Jika pada kolom biasa sengkang berbentuk lurus, maka pada kolom spiral sengkang dibuat melingkar mengelilingi tulangan longitudinal atau tulangan utama. Bentuk spiral inilah yang memberikan nama pada jenis kolom ini. Kelebihan kolom spiral yaitu pertama, ketahanan terhadap gempa. Berkat tulangan spiralnya, kolom ini sangat baik dalam menahan gaya gempa. Kedua, daya dukung tinggi. Kolom spiral memiliki daya dukung tinggi yang lebih tinggi dibanding kolom dengan sengkang lurus, terutama pada kondisi pembebanan eksentris. Ketiga, duktilitas tinggi. Duktilitas yang tinggi memungkinkan kolom menyerap energi lebih besar sebelum runtuh sehingga meningkatkan keamanan struktur. Keempat, tahan terhadap beban ledakan. Kolom spiral juga memiliki ketahanan yang baik terhadap beban ledakan. Kekurangan dari kolom spiral yaitu biaya konstruksi yang cenderung lebih tinggi. Proses pembuatan tulangan spiral ini membutuhkan waktu dan tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan sengkang lurus, sehingga biaya konstruksinya cenderung lebih tinggi. Yang kedua, pengerjaan lebih rumit. Pembuatan dan pemasangan tulang spiral membutuhkan keahlian khusus dan pengawasan yang lebih ketat. Berikutnya yaitu kolom ikat. Kolom ikat adalah kolom beton yang tulangan utamanya atau tulangan longitudinalnya diikat oleh sengkang T yang dipasangkan secara lateral horizontal dengan jarak tertentu di sepanjang kolom. Nah, kelebihan dari kolom ikat yaitu konstruksi yang sederhana dan ekonomis. Pembuatan kolom ikat ini relatif lebih mudah dan tidak memerlukan peralatan yang khusus atau yang mahal. Sengkang dapat dibuat dengan membengkokkan tulangan secara manual atau menggunakan mesin pembengkok yang sederhana.